Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Putri Oktaviani. Presiden AS Donald Trump mengumumkan militer Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Trump mengumumkannya secara langsung mendukung upaya Israel untuk menghancurkan program nuklir Iran. Trump mengatakan serangan yang sangat berhasil terhadap 3 situs nuklir di Iran telah dilakukan. Sebelum mengumumkan langsung, Trump menyatakan serangan Amerika ke Iran dalam postingan di akun media sosial X. Selain menyatakan serangannya terhadap Iran, Trump juga menambahkan pesawat militer yang telah menyerang Iran dalam perjalanan pulang dengan selamat. Trump juga mengucapkan selamat kepada prajurit Amerika yang hebat. Tindakan itu, saudara, dilakukan setelah Israel dan Iran terlibat pertempuran udara selama lebih dari seminggu yang mengakibatkan kematian dan cedera di kedua negara. Israel melancarkan serangan terhadap Iran dengan mengatakan bahwa mereka ingin menghilangkan kemungkinan Teheran mengembangkan senjata nuklir. Iran berpendapat bahwa program nuklirnya untuk tujuan damai. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Pasukan militer Amerika Serikat telah menyerang 3 situs nuklir Iran satu malam, saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang serangan ini bertujuan untuk menghentikan perang yang terjadi antara Iran dengan Israel. Kita ulas dampak serangan Amerika Serikat ke Iran bersama pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shah, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Pak Tengku. Selamat pagi, salam dari Unpad di Bandung. Oke, Pak Tengku, sebetulnya kalau dilihat dari serangan Amerika Serikat ini, apa sih Pak dampaknya meskipun Trump bilang ini tujuannya untuk perdamaian begitu? Apakah memang dengan cara seperti ini bisa ditempuh untuk itu tadi menciptakan perdamaian antara Iran dengan Israel? Ini tipe Amerika Serikat ya, sama dengan Israel, menyerang lebih dahulu, preemptive strike. Walaupun data-data dari International Atomic Energy Agency itu tidak sepenuhnya mengatakan begitu, karena di dalam data dari International Atomic Energy Agency dari Mr. Rafael Grossi, itu adalah the head of the UN Nuclear Watchdog, itu mengatakan Iran itu belum sampai pada kemampuan itu. Jadi dikatakan kalaupun ada ledakan atas instalasi di Fordow, Natanz, dan Isfahan, itu radiasinya terbatas. Jadi kalau begitu halnya, Amerika Serikat mengulangi kembali sejarahnya dalam HI, namanya ini gunboat policy begitu. Serang dulu, urusannya kemudian. Ini sudah dia lakukan terhadap Irak, terhadap Afghanistan, terhadap Suriah dengan pretext atau dengan alasan WTC itu kena bom. Kemudian juga hal yang sama juga sudah dilakukan di masa lalu tahun 1981 oleh Israel atas instalasi yang ada di Irak dengan nama Osirak. Itu sama ceritanya. Tidak terbukti di situ ada instalasi nuklir untuk tujuan perang, tapi dihajar duluan oleh kedua negara tersebut. Dan hari ini tentunya Amerika Serikat siap-siap menerima kritik dari dunia, karena sudah akan terbukti bahwa kalau dilihat dari radiasi dan dilihat dari arah angin, kemungkinan besar ini tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar. Sekarang ini dunia sedang waspada, karena kalau saya perhatikan berita dari Google, jam 9 pagi ini itu masih ada 12 juta berita
dan jam 9.30 sudah menjadi 13.300.000 dan sekarang jam 9.55 sudah 14 juta berita. 14 juta berita ini akan mencengangkan dunia, membuat Amerika Serikat akan sangat takut dan akan membuat dunia berpikir-pikir siapa selanjutnya akan menjadi korban dari Amerika Serikat ini, karena Amerika Serikat terbiasa melakukan gunboat policy, yakni serang dulu kemudian pertanggungjawaban kemudian. Ini persis hal-hal ini sudah diantisipasi oleh Euronews pagi ini yang dalam headline-nya mengatakan Tehran Army says war starts right now after Trump declares US struck Iran nuclear sites. Jadi sekaranglah saatnya di mana Iran akan benar-benar melakukan jawaban atas serangan Amerika Serikat ini. Dan kemungkinan besar sasarannya adalah basis-basis militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Jadi kita siap-siap melihat suatu potensi perang dunia ketiga, di mana ada basis-basis Amerika Serikat di Syria, di Irak, di Yordan, kemudian di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, Uni Arab Emirat, dan di Saudi Arabia. Mungkin di Saudi Arabia mengatakan tidak ada, tapi kemungkinan besar yang ada di sana ada listening post. Jadi suatu pos komunikasi yang mengatur sirkulasi komunikasi strategis dari Gulf of Aden sampai Indian Ocean sampai jalur-jalur yang dikawal oleh American South Command. Jadi dunia sedang tegang saat ini. Oke, ini artinya penegasan Pak Tengku, ini bisa menjadi suatu bumerang juga nih buat Amerika Serikat dengan adanya serangan ini, karena tadi ya dikatakan kalau Amerika Serikat ini tipenya adalah nyerang dulu, urusannya belakangan gitu. Betul, tepat sekali. Jadi tampaknya yang dilakukan oleh Iran sejak seminggu terakhir adalah diplomasi dengan negara-negara yang menyimpan pangkalan Amerika Serikat tersebut. Konon ada antara 50.000 sampai 60.000 pasukan Amerika Serikat di situ. Dan untuk itu tampaknya ya Iran sudah melakukan negosiasi dengan pemerintah Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Arab Emirat, Irak sendiri, Syria, dan Abu Dhabi. Karena di dalam bayangan Amerika Serikat, ini suatu serangan langsung, dan untuk itu untuk kesekian kalinya Iran akan menerapkan prinsip-prinsip dari pasal 51 dari UN Charter, bahwa dia adalah negara yang diserang maka dia berhak mempertahankan diri, dan bagi pandangan Iran yang banyak sekali pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, dan untuk itu dia sudah memiliki peluru kendali yang jaraknya lebih pendek daripada ke Israel kemarin. Misalnya di Qatar itu ada Al Udeid Air Base, itu adalah pangkalan angkatan udara Amerika Serikat yang terbesar di Timur Tengah dan hanya berjarak 275 km dari Teheran. Dan untuk itu maka peluru kendali yang pas adalah Khalil Fars dan Zohair. Jadi saya bisa bayangkan saat ini para anggota pasukan Amerika Serikat di sekitar Qatar itu sudah mulai bingung, karena walaupun komandan mereka sudah pulang dan mereka berada dalam posisi siaga perang, tapi kalau kita melihat bagaimana kemampuan serangan Iran atas Israel beberapa hari lalu, itu kelihatan sekali. Peluru kendali mereka itu beranak di atas sekitar 40 km dari Israel, dan seringkali peluru kendali tersebut mampu bergerak vertikal, diagonal, dan horizontal. Kita lihat misalnya bagaimana peluru kendali itu berhasil menghancurkan markas intel dari Israel. Kemudian untuk Bahrain tampaknya juga akan diserang, tapi bukan negara Bahrain, bukan masyarakat Bahrain, tapi Naval Support Activity Bahrain, yang di sana ada sekitar 1.500 personil angkatan bersenjata Amerika Serikat, dan lokasinya hanya 1.200 km dari Teheran. Ini bagi Iran, mereka sudah siap-siap ini akan mengirimkan Shahab 3 dan Resvan. Terus untuk Kuwait, tampaknya di situ ada sekitar 700 personil militer Amerika Serikat yang tersebar di berbagai basis di Kuwait. Ini jaraknya adalah 1.400 km dari Teheran, dan tampaknya akan cocok menurut Iran itu peluru kendali Resvan dan Ghadar seri H. Untuk Uni Emirat Arab sendiri, tampaknya Iran sangat berhati-hati untuk menjauhkan serangannya dari masyarakat umum di Uni Arab Emirat dan juga pangkalan-pangkalan atau basis-basis energi Irak, basis-basis energi dari Uni Arab Emirat. Sasarannya adalah hanya satu, Al Dhafra Air Base yang letaknya dekat Abu Dhabi, tapi itu berjarak 1.700 km dari Iran. Tampaknya akan dikirimkan Ghadar seri H dan Ghadar seri F. Kemudian untuk perbatasan sendiri dengan Irak yang di situ ada
ada titik-titik bakal militer Amerika Serikat itu tampaknya akan dikirim itu akan dikirim peluru kendali Gunner F juga. Jadi hal ini yang patut disikapi oleh pemerintah negara Timur Tengah yang mengizinkan pangkalan militer Amerika Serikat berada di sana. Untuk Abu Dhabi itu berjarak sekitar 1.800 km dari Teheran. Ini merupakan target dari Emad dan Khorramshahr. Jadi saya perhatikan ini ada potensi menjadi perang dunia ketiga kalau Dewan Keamanan PBB tidak cepat bertindak dan untuk mendamaikan Iran dan Israel tersebut. Dan Amerika Serikat sudah terlanjur menghidupkan sumbu perang dunia ketiga karena saat ini dunia berpikir-pikir siapa yang akan serangan serupa akan ditujukan kepada siapa. Saya pikir Rusia sudah mulai waspada, kemudian juga Cina juga mulai waspada. Misalnya Putin mengatakan, sebagaimana dikutip di dalam Reuters tanggal 19 Juni itu mengatakan, he does not want to discuss the possible Israeli-US killing of Iran supreme leader. Jadi tampaknya Rusia akan sangat marah kalau yang ditujukan itu, kalau serangan ini ditujukan kepada pimpinan karismatis di Iran, karena dampaknya akan sangat besar, di mana akan membahayakan negara-negara di sekitar Iran tersebut, dan negara-negara di sekitar Iran tersebut perbatasannya sangat panjang dan itu sangat membahayakan juga bagi keamanan Rusia di masa depan. Oke, kalau tadi dikatakan ada sejumlah negara yang kayaknya lagi waspada nih, seperti misalnya tadi disebutkan ada Rusia, kemudian Tiongkok yang harus waspada soal adanya potensi perang dunia ketiga. Artinya Pak Tengku, ini yang ditunggu adalah tentu bagaimana balasan dari Iran ke Amerika Serikat karena adanya serangan ini. Nah, ini potensinya atau apa yang perlu diwaspadai terutama dari sini? Terutama untuk Indonesia misalnya. Kita semua dalam hal ini hendaknya eling dan waspada ya. Kita hendaknya harus berhati-hati sekali karena di dalam berbagai dokumen strategis Amerika itu ada klausul yang mengatakan kalau kami dalam bahaya ataupun kalau kami diserang maka semua negara yang beserta kami itu hendaknya melakukan suatu upaya kolektif ya sesama mereka dan juga bersama kami sesuai dengan istilah kata kunci digunakan adalah constitutional process. Constitutional process itu adalah apakah negara itu menyetujui perang bersama Amerika atau apakah dokumennya sudah masuk ke dalam parlemen tapi belum diproses. Pokoknya ada constitutional process dan ada tidaknya constitutional process tersebut akan dibenarkan oleh Amerika Serikat lewat berbagai diplomasi publik dia. Dan untuk itu ya semua negara di dunia harus hendaknya waspada karena Amerika Serikat memiliki banyak sekali ratusan perjanjian pertahanan yang terbuka maupun tidak terbuka. Yang kita ketahui adalah NATO, North Atlantic Treaty Organization. Yang kita ketahui lagi adalah NATO itu berbagai banyak negara di Eropa Barat. Kemudian juga NATO sudah semakin diperluas mencakup sebagian negara-negara di Eropa Timur yang ex-Soviet Union dan juga yang ex-Pakta Warsawa. Maka ini yang membuat Putin sangat marah karena semakin Putin merasa dirinya dikeroyok oleh banyak anggota NATO tersebut. Selanjutnya ada lagi fakta pertahanan namanya Australia, New Zealand, United States. Ini melibatkan Amerika Serikat, New Zealand, dan Australia. Kemudian selain itu berbarengan dengan ANZUS atau ANZUS, itu juga ada ANZUK, Australia, New Zealand, UK. Kemudian pada saat yang sama itu ada lagi perjanjian strategis melibatkan Amerika Serikat dengan Korea Selatan, Amerika Serikat dengan Jepang, dan juga di Asia Tenggara ini yang harus kita waspadai bersama, Amerika Serikat dengan Vietnam dan Amerika Serikat dengan Filipina. Kalau dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei itu koneksinya bukanlah dengan Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat tidak langsung, tapi dilakukan oleh British dengan nama Five Power Defense Agreement. Jadi secara tidak langsung Amerika bermain. Yang kita harapkan adalah negara-negara di ASEAN mampu konsisten untuk tidak memihak, tapi apakah mereka sanggup melakukan itu? Karena sebagian negara yang terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan memiliki ketergantungan psikologis kepada Amerika Serikat. Jadi untuk itu saya sangat berharap dalam beberapa hari ke depan atau beberapa jam ke depan, selain kita mengirimkan delegasi ke Turki untuk suatu dialog KTT luar biasa organisasi konferensi Islam, kita hendaknya juga memikirkan suatu KTT luar biasa ASEAN untuk membahas hal ini, karena kalau terjadi sesuatu di mana saudara-saudari kita di ASEAN, terutama sekali Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, kemudian juga Brunei,
itu secara tidak langsung akan dibujuk oleh Amerika Serikat untuk melonggarkan konsistensi mereka dengan ASEAN Charter. Di ASEAN Charter itu ada klausul-klausul yang membuat roadmap dari ASEAN Political Security Blueprint dan ASEAN Economic Blueprint. Dan di situ kita pahami juga masih ada pangkalan militer Amerika Serikat di Thailand dengan nama Utapao. Jadi untuk ini saya pikir hanya Indonesia yang hendaknya mengambil inisiatif dengan bersikap tegas. Semua kita ASEAN hendaknya konsisten menerapkan prinsip-prinsip dari ASEAN Charter, dan secara teknis kita menerapkan prinsip ASEAN itu sebagai Zone of Peace, Freedom and Neutrality, dan juga Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Karena jangan sampai ada tetangga-tetangga kita yang lengah dan membiarkan berjalannya kapal-kapal perang ataupun kapal induk ataupun kapal-kapal siluman ataupun juga kapal selam untuk melewati Selat Malaka. Dan kita hendaknya hati-hati sekali. Kita tidak terlibat dalam urusan ini. Kita bertanggung jawab atas terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan dunia, karena ini adalah amanah konstitusi kita. Mohon kita sangat mohon TNI punya kemampuan yang sangat tinggi untuk menjaga selat-selat strategis Indonesia, selat-selat Malaka, Ombai, Wetar, kemudian selat-selat antara Kalimantan dan Sulawesi, selat-selat menuju Laut Arafura. Semua ALKI 1, 2, 3, 4 hendaknya kita jaga dengan sepenuhnya, dan dalam kondisi saat ini tentunya Kogab Wilhan 1, 2, 3 itu bekerja extraordinary. Dan apa yang mungkin terjadi di dunia kita masih menduga-duga, tapi Indonesia hendaknya benar-benar mempersiapkan ketahanan nasionalnya, terutama ketahanan di bidang pertahanan dan keamanannya ini. Mohon kita jaga baik-baik perbatasan darat, perbatasan laut, dan perbatasan udara agar tidak mudah dijangkau oleh kekuatan-kekuatan yang kemungkinan saja melakukan serangan terhadap salah satu pihak dari selat-selat yang ada di Indonesia, sehingga terkesan Indonesia berpihak pada salah satu di antara mereka. Karena itu tadi ya Pak ya, ada hubungan atau perjanjian dengan Amerika Serikat. Pak Tengku, nanti kita lanjutkan lagi usai jeda, dan saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anak yang nakal Digranat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. anak yang nakal Digranat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. anak yang nakal Digranat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. anak yang nakal Digranat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Saudara, Presiden AS Donald Trump mengumumkan militer Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Trump mengumumkannya secara langsung mendukung upaya Israel untuk menghancurkan program nuklir Iran. Trump mengatakan serangan yang sangat berhasil terhadap 3 situs nuklir di Iran telah dilakukan.
Sebelum mengumumkan langsung, Trump menyatakan serangan Amerika ke Iran dalam postingan di akun media sosial X. Selain menyatakan serangannya terhadap Iran, Trump juga menambahkan pesawat militer yang telah menyerang Iran dalam perjalanan pulang dengan selamat. Trump juga mengucapkan selamat kepada prajurit Amerika yang hebat. Tindakan itu, saudara, dilakukan setelah Israel dan Iran terlibat pertempuran udara selama lebih dari seminggu yang mengakibatkan kematian dan cedera di kedua negara. Israel melancarkan serangan terhadap Iran dengan mengatakan bahwa mereka ingin menghilangkan kemungkinan Teheran mengembangkan senjata nuklir. Iran berpendapat bahwa program nuklirnya untuk tujuan damai. Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan ia telah mendapatkan janji Israel untuk melindungi personel Rusia di pembangkit listrik tenaga nuklir Iran yang dibangun Rusia. Selain itu, saudara, ia juga menghubungi kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama 1 minggu. Putin menyatakan Rusia telah mengusulkan beberapa ide untuk penyelesaian konflik Iran dan Israel. Moskwa meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan keamanan personel Rusia yang membangun 2 reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir di pelabuhan Iran. Dia juga mengangkat masalah ini dengan Presiden Trump. Namun, Putin menolak keras tuduhan Moskwa telah gagal mendukung sekutunya Teheran. Kremlin menegaskan telah mempertahankan hubungan baik dengan Iran dan Israel. Putin menambahkan, Moskwa mendukung hak Teheran untuk menggunakan energi nuklir secara damai. Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием. Мы ни в коем случае, хочу даже обратить на это внимание, мы не стремимся к посредничеству, мы просто предлагаем идеи. И если они будут оказаться привлекательными для обеих сторон, мы будем этому только рады. Ya, saudara, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shah. Pak Tengku, kalau dilihat ini tadi ada pernyataan baik dari Trump maupun juga dari Putin. Kalau dari Trump tadi ada pernyataan soal betapa merusaknya nuklir Iran. Artinya memang seberapa mengancamkah keberadaan dari atau pengembangan yang dilakukan oleh Iran terkait dengan nuklir, meskipun diklaim ini untuk perdamaian dan bukan perang. Seperti apa bisa dilihatnya ini? Kalau kita berpikir seperti Israel dan seperti Amerika Serikat, maka tidak diperlukan waktu lama untuk mengalihkan kemampuan nuklir dari damai menuju perang. Karena secara teknologi uranium diperkaya itu bisa juga dipelajari lewat simulasi komputer. Jadi dalam hal ini saya hanya bisa merujuk kepada statement dari pimpinan dari
IAEA, mereka mengatakan bahwa nuklir Iran itu masih sebatas damai, dan dia sudah menguji di Natanz, di situs Natan yang sudah pernah dibom oleh Israel minggu lalu, itu radiasi sangat rendah. Jadi ini masih tingkat damai. Tapi bagaimanapun juga ya kita harus maklum kalau Amerika Serikat itu cara berpikirnya beda. Amerika Serikat itu tidak, kalau sudah menyangkut perang, maka mereka menghendaki ancaman itu 0%. Jadi dalam hal 0% itu, maka apapun yang berkonotasi nuklir dari lawan kami itu harus dimusnahkan. Jadi ini yang membuat Amerika Serikat mempersiapkan pemboman yang dikenal dengan nama US Bunker Buster segitu, dan memang sudah ditargetkan untuk menjebol situs-situs di Fordo, di Natanz dan Isfahan ya. Saya tidak memiliki data bagaimana perkembangan terakhir dari situs tersebut, karena selama ini Fordo, Natanz, Isfahan itu gagal dijebol oleh Israel, karena Israel hanya memiliki kemampuan 6-8 feet, itu namanya adalah teknologi rudal ataupun teknologi pemboman seri BLU-109. Itu terbukti bisa meniadakan tokoh-tokoh Hamas ya. Tapi Israel dalam 6 bulan terakhir sudah berangkat ke teknologi yang lebih tinggi, yakni GBU-28, itu bisa menjebol antara 16 sampai 20 feet. Kali ini Amerika Serikat dengan teknologi pesawat tempur B-2 itu tampaknya juga sudah menerapkan bunker busters itu dengan kedalaman 200 feet. Untuk sekali jebol ya, itu menggunakan teknologi peluru kendali ataupun roket GBU-57, dan yang patut diduga mengingat kemampuan presisi dari perangkat perang Amerika Serikat, maka tidak mustahil satu lubang yang sudah dijebol itu bisa ditembakkan secara berulang-ulang. Jadi ini yang membuat Amerika Serikat yakin dan percaya diri bahwa mereka sudah bertugas dengan sangat baik, dan bom yang diturunkan hari ini saya perhatikan itu beratnya adalah sekitar 13.600 kilo sekali turun ya, dan warheadnya itu beratnya adalah 2.700 kilo. Kemudian dari situ saya bisa bayangkan bahwa keadaan ini benar-benar menghancurkan Fordo, terutama sekali di tunnel entrance. Kalau kita lihat dari perspektif CIA, itu ada 4 tunnel entrance dan juga ada underground enrichment plant sedalam 260 feet atau 80 meter. Itu di atasnya itu ada rock dan soil. Itu yang kemungkinan diserang. Kemungkinan besar juga B-2 Amerika Serikat itu menyerang suatu area yang namanya Support Building Likely Containing, ini HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning Equipment. Mungkin itu juga diserang, tapi saya tidak tahu persis bagaimana perkembangan terkini ya. Tapi yang selama ini yang Israel itu sukses serang adalah instalasi nuklir di Natanz, tapi masih terfokus pada electrical damage, hanya berdampak pada elektrik, kemudian membom juga daerah power supply, kemudian membom juga gas turbine generator, kemudian membom juga underground enrichment program. Tapi kita tidak tahu persis apakah yang sudah dilakukan oleh Israel selama ini berhasil menurunkan kapasitas nuklir Iran. Ini yang kita tidak ketahui. Oke, nah ini Pak Teguh dan juga pemirsa Kompas TV, ini merupakan visual yang Anda saksikan. Ini adalah baru saja dirilis foto-foto dari bagaimana situs nuklir Iran yang sebelumnya diklaim telah diserang begitu oleh Amerika Serikat. Pak Teguh, kita lanjutkan kembali tadi kalau pernyataan dari Trump begitu, dan tidak hanya Amerika Serikat tapi juga Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin juga ini kan kayaknya ikut andil nih untuk melakukan proposal damai atau meminta bahwa perang antara Iran dan Israel ini segera dihentikan. Seberapa jauh begitu maksudnya hasil ataupun juga pengaruh dari adanya permintaan ataupun juga proposal damai yang diberikan oleh Rusia begitu untuk bisa memengaruhi hubungan antara Iran dan Israel saat ini? Terima kasih. Dunia tahu ya, Putin itu adalah Putin yang tidak neko-neko seperti Trump.
Putin adalah pemimpin yang menyimpan ide itu di dalam benak dia, dan dia punya pengalaman panjang di Komite Gosudetsvetnoy Bezopevnosti, atau itu KGB atau CIA-nya Rusia. Jadi Putin ini mampu berpikir secara militer, mampu berpikir secara sipil, dan memahami integrasi masalah-masalah ekonomi, memahami masalah-masalah geopolitik, geoekonomi, geostrategi, dan geososial budaya. Statement ini dibuat oleh pimpinan IMF karena pernah diminta oleh BBC menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang Putin. Kemudian pada saat ditanya apakah kriteria yang Anda sampaikan tersebut cocok untuk Donald Trump, dan pimpinan IMF tersebut tersipu-sipu dan tidak menjawab. Jadi ini Putin adalah figur yang sangat ditakuti dan sangat disegani. Saya tidak tahu bagaimana kontribusi Rusia atas perkembangan nuklir Iran, saya tidak tahu. Tapi yang patut kita kenali adalah Iran memiliki kemampuan intelijensia yang luar biasa. Bangsa Persia adalah bangsa yang sudah bertahan ribuan tahun dan hingga saat ini, dan mereka adalah bangsa yang cepat belajar. Dan yang ditakutkan oleh Rusia adalah kalau rezim di Iran dipimpin oleh Ali Khamenei ini sampai jatuh, karena Iran ini berbatasan dengan banyak negara sekaligus, dan negara-negara tersebut memiliki hubungan yang sangat baik dengan Rusia. Jadi ada potensi dalam bayangan Rusia kalau Iran sampai kalah dan penduduknya nanti berhamburan keluar Iran, itu akan menciptakan krisis baru di kawasan Timur Tengah. Karena Iran ini peringkat ke-17 di dunia, itu baik dari segi luas geografis maupun jumlah manusia. Jumlah manusia itu saat tahun 2023 jumlahnya adalah 90,61 juta, dan saat ini sudah menjadi 92,5 juta, dan Human Development Index-nya cukup tinggi. Dan kalau terjadi sesuatu atas Iran, dikhawatirkan itu akan menggoyang negara-negara yang berbatasan dengan Iran. Misalnya di sebelah barat Iran itu adalah Irak. Kemudian di sebelah barat laut itu adalah Turki, Azerbaijan, dan Armenia. Di sebelah utara itu adalah Laut Kaspia. Di sebelah timur laut itu adalah Turkmenistan. Di sebelah timur Afghanistan. Di sebelah tenggara adalah Pakistan. Kemudian di sebelah selatan dari Iran adalah Teluk Oman dan Teluk Persia. Jadi Rusia cukup khawatir kalau kejadian ini menciptakan instabilitas di Iran. Tapi diharapkan walaupun untuk sementara waktu Iran akan mundur kemampuan nuklirnya, tapi kita tidak tahu persis bagaimana kemampuan peluru kendalinya. Karena di wilayah yang sangat luas tersebut bisa saja tertanam situs-situs peluru kendali yang kalau hari ini pers Iran mengatakan, pemerintah angkatan bersenjata Iran mengatakan perang baru saja dimulai. Ini kalau kita merunut kepada statement dari media Euronews, itu mengatakan perang baru saja dimulai. Misalnya dalam Euronews pagi ini mengatakan dalam suatu breaking news, Tehran Army says war starts right now after Trump declares US struck Iran nuclear sites. Jadi mungkin kalau kita melihat penjelasan ya dari dubes-dubes Iran yang di seluruh dunia, sampai hari Jumat kemarin mereka itu masih mengatakan Iran itu belum mengeluarkan teknologi tercanggihnya di bidang peluru kendali. Jadi kalau kita beberapa hari ini melihat dahsyatnya peluru kendali Iran, maka itu masih teknologi yang tahun 2000-an awal, belum teknologi tahun 2015-an. Dan untuk itu saya perhatikan instruktur Iran, kemudian operator militer Iran itu sangat berkomitmen tinggi untuk mensukseskan perang melawan Israel ini. Mungkin mereka dikalahkan oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat ada adik kuasa. Iran bukan lawan Amerika Serikat, tapi mereka berhasil menang di dalam perang mereka melawan Israel, di mana Israel ini sudah luluh lantak. Jadi untuk itu bisa dikatakan Iran kalah dalam pertempuran tapi menang dalam perang kali ini. Oke, Pak Teguh, ini kan kalau dilihat kayaknya Amerika Serikat juga Rusia ambil maksudnya angkat bicara nih soal dan juga ada aksinya gitu di antara pertempuran antara Iran dan juga Israel. Apakah bisa dibilang ini jadi solusi diplomatik begitu? Apakah hanya Eropa dan juga Amerika Serikat yang bisa menyelesaikan ini? Dalam kondisi seperti ini, banyak negara yang ingin berperan serta ya. Misalnya Amerika Serikat mengatakan Iran hanya bisa berunding dengan saya karena saya yang adalah penentu akhir. Kemudian negara-negara Uni Eropa juga mengatakan Iran bisa berunding dengan saya. Seperti baru-baru ini ada perundingan yang gagal itu karena prakondisinya sangat menyinggung hati Iran.
dalam dialog awal selalu dituduhkan Iran itu teroris. Dalam dialog awal selalu dikatakan Iran itu Anda ini penyebab instabilitas di kawasan Timur Tengah. Tapi negara-negara Eropa itu lupa bahwa mereka adalah penjajah, mereka yang telah membumi hanguskan peradaban di dunia yang lebih unggul dari mereka sendiri lewat persenjataan mereka dan juga lewat perbudakan yang mereka lakukan, sehingga bangsa-bangsa di dunia, di Asia, Afrika dan Latin Amerika itu banyak sekali kehilangan situs-situs mereka. Oke, di sini kelihatan Eropa mencoba menengahi tapi gagal, Amerika menengahi tapi dengan cara yang sangat terpaksa. Dalam hal ini saya sangat mengharapkan keberhasilan dari KTT luar biasa di Turki beberapa hari ke depan, di mana Indonesia akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Saya sangat berharap ada terobosan, karena bagaimanapun juga perang ini sudah sangat menguras energi dunia. Israel sudah kehilangan 1 triliun per 1 minggu ini. Kemudian ke depan diperkirakan biaya rekonstruksi itu akan luar biasa, dan Iran belum mengeluarkan data berapa kerugiannya. Tapi yang jelas 250 penduduk Iran sudah wafat, termasuk di dalamnya 6 orang jenderal dan 9 orang insinyur Iran. Jadi dalam hal ini kita melihat ya bahwa upaya diplomatik bagaimanapun harus dilakukan. Walaupun teori mengatakan si vis pacem para bellum. Kalau kita ingin siap damai, kita harus siap perang. Dan kita sudah melihat sama-sama Iran siap perang, Israel siap perang. Jadi dua-duanya persis seperti kata pepatah Melayu kita, kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi menang dan kalah itu sama-sama rugi. Tapi pada saat yang sama, ini sudah menciptakan kegundahan dari negara-negara yang merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Misalnya kita melihat kegiatan komunikasi intel antara Australia, New Zealand, Selandia Baru, dan Inggris, itu komunikasi intelnya sangat tinggi. Dan komunikasi intel itu tentunya sudah dibaca oleh dinas intelijen dari Iran. Nah, untuk itu kita bisa mewaspadai juga, misalnya dari beberapa pangkalan militer di Australia seperti di Darwin itu dan di banyak fort di Australia itu sudah terjadi pengiriman tentara ke Timur Tengah. Walaupun pihak Australia mengatakan yang kami kirim ini adalah untuk tujuan bukan perang. Tapi kan dalam kondisi sekarang sangat sulit membedakan prajurit itu akan terlibat dalam combatant activities atau non-combatant activities. Jadi ini secara tidak langsung juga sudah mulai mempengaruhi suasana berpikir kalangan intel, kalangan pemikir-pemikir strategis di para sekutu Amerika Serikat dan juga rakyat mereka begitu. Jadi Amerika Serikat sudah menang satu langkah, sudah berhasil memaksa sekutu-sekutunya untuk bergerak, walaupun seringkali sekutu-sekutunya itu bergerak tanpa restu masyarakat mereka. Dan kalau di Amerika Serikat sendiri kita ketahui saat ini kalau dicek partainya dari Donald Trump sendiri itu 50-50 antara yang setuju dengan yang tidak. Kemudian dari partai lawan Donald Trump itu masyarakat jelas-jelas lebih besar proporsi mengatakan tidak. Tapi yang namanya lobby Israel di Amerika Serikat itu sangat luar biasa. Mereka bisa melobi Kongres, mereka bisa melobi Senat, mereka bisa melobi Gedung Putih, dan mereka juga bisa melobi kementerian-kementerian teknis di Amerika Serikat. Karena frameworknya itu secara teori bernama Military Industrial Complex. Jadi ada keterhubungan antara industri-industri strategis dengan kementerian-kementerian di Amerika Serikat dan juga dengan kementerian kemudian juga dengan dunia permodalan. Dan seperti kita ketahui bersama, Israel ini punya peran yang sangat besar dalam permodalan di Amerika Serikat. Kita perhatikan sebelumnya dalam Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 itu industriawan Israel, keluarga besar Rothschild itu mempersenjatai pihak-pihak yang berperang. Nanti ujungnya adalah siapa yang menang akan berhutang kepada keluarga Rothschild tersebut. Oke, ini tentu yang tadi menjadi catatan adalah bagaimana upaya diplomatik ini tentu harus dilakukan. Jadi tidak hanya bagaimana serang-serang maupun juga hanya permintaan-permintaan soal damai antara Iran dan juga Israel. Tentu ini nanti kita nantikan bersama seperti apa, bagaimana langkah yang akan diambil oleh Iran, terutama kita nantikan setelah adanya serangan dari Amerika Serikat. Tentu harus diwaspadai juga oleh Amerika Serikat karena tadi ada beberapa pangkalan militer di beberapa negara, dan juga tadi terkait dengan Rusia ini juga harus diwaspadai karena ada beberapa negara yang memang berbatasan dengan Iran. Ini tentu ada hubungan diplomatik maupun juga ada hubungan secara ekonomi begitu dengan Rusia. Terima kasih pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Pak Tengku Reza Shah sudah bersama di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Pak Tengku.
Ya saudara, sebelumnya diketahui bahwa pasukan militer Amerika Serikat telah menyerang 3 situs nuklir Iran pada Sabtu malam, saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang serangan ini bertujuan untuk menghentikan perang yang terjadi antara Iran dengan Israel. Breaking News Kompas TV kami akhiri, saudara. Saya Putri Oktaviani, terima kasih. Sampai jumpa.